10649, Prodi Pendidikan Teknik Bangunan, Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen peningkatan mutu sekolah. Mutu menurut KBBI adalah ukuran baik buruk suatu benda, keadaan, taraf, atau derajat kepandaian, kecerdasan, dan sebagainya. Mutu merupakan suatu ukuran kualitas yang dapat memuaskan kebutuhan pelanggan baik dalam bentuk barang maupun jasa. Pendidikan merupakan upaya yang dapat mempercepat pengembangan potensi manusia agar mampu mengemban tugas yang dibebankan padanya. Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk membimbing peserta didik agar dapat mengembangkan potensi dan kemampuan yang ada pada dirinya. Mutu pendidikan adalah kemampuan sekolah dalam pengelolaan secara operasional dan efisien terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan sekolah, sehingga dapat menghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut menurut norma atau standar yang berlaku. Berikutnya ada problematika mutu pendidikan. Yang pertama ada input pendidikan. Input pendidikan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Di dalamnya terdapat sumber daya dan perangkat lunak. Sumber daya di sini meliputi sumber daya manusia seperti karyawan, staf, guru, kepala sekolah, siswa, dan sebagainya. Kemudian untuk perangkat lunaknya di sini meliputi struktur organisasi sekolah, peraturan perundang-undangan, deskripsi tugas, rencana, program, dan sebagainya. Kemudian ada proses pendidikan. Proses pendidikan merupakan berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya proses disebut input, sedangkan hasil proses tersebut disebut output. Sementara output pendidikan merupakan prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses atau perilaku sekolah. Kinerja sekolah dapat diukur dari kualitas, efektivitas, produktivitas, efisiensi, dan juga inovasi. Untuk selanjutnya ada manajemen peningkatan mutu pendidikan. Upaya untuk melaksanakan peningkatan mutu pendidikan diberlakukan beberapa dasar yang kuat diantaranya yaitu komitmen pada perubahan, pemahaman yang jelas tentang kondisi yang ada, mempunyai visi yang jelas tentang masa depan, mempunyai rencana yang jelas. Menurut Rasayati dan kawan-kawan pada 2005, menyebutkan dalam memberikan layanan yang bermutu kepada pengguna jasa pendidikan terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan service triangle atau segitiga layanan dan pendekatan total quality service atau TQS. Untuk pendekatan service triangle, yang pertama itu ada di strategi layanan. Dari strategi layanan, kemudian ke sumber daya manusia, kemudian ke sistem layanan, kemudian kembali lagi ke strategi layanan. Strategi layanan merupakan suatu strategi untuk memberikan layanan dengan mutu yang sebaik-baiknya kepada para pengguna jasa. Strategi layanan yang efektif harus didasari oleh konsep dan misi yang dapat dengan mudah dimengerti oleh seluruh individu dalam lembaga pendidikan. Kemudian ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang memberikan layanan dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama yaitu sumber daya manusia yang berinteraksi secara langsung dengan para stakeholders. Contoh dari sumber daya manusia yang pertama ini yaitu adalah staf pengajar seperti guru atau dosen yang berhadapan langsung dengan stakeholders dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua itu ada sumber daya manusia yang memberikan layanan kepada stakeholders tetapi hanya secara temporer.
Contoh dari kelompok kedua ini adalah mereka yang menyiapkan sarana proses pembelajaran seperti alat untuk memperlancar proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah sumber daya manusia pendukung. Dalam kelompok ketiga ini dapat dicontohkan sebagai penjaga keamanan sekolah. Kemudian ada sistem layanan. Sistem layanan merupakan prosedur atau tata cara untuk memberikan layanan kepada para stakeholders yang melibatkan seluruh fasilitas fisik yang dimiliki dan sumber daya manusia yang ada. Kemudian selanjutnya ada pendekatan Total Quality Service. TQS ini merupakan suatu konsep usaha yang memiliki awal dan akhir, serta dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam sasaran kualitas yang spesifik, dengan berupaya mengoptimalkan alokasi sumber daya secara optimal meliputi keterampilan, usaha kerjasama tim, fasilitas, alat-alat informasi, modal, dan teknik. TQS ini didefinisikan TQS ini didefinisikan sebagai sistem manajemen strategik dan integratif yang melibatkan semua manajer dan karyawan, serta menggunakan metode-metode kualitatif dan kuantitatif untuk memperbaiki secara berkesinambungan proses-proses organisasi, agar dapat memenuhi dan melebihi kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan. Kemudian ada implementasi dari Total Quality Service atau TQS. Proses implementasi TQS dalam organisasi dimulai dengan melakukan berbagai perubahan dalam struktur, tanggung jawab, prosedur, proses, dan sumber daya organisasi. TQS sebagai konsep manajemen kualitas dalam implementasinya terdapat 3 pendekatan, yaitu pendekatan manajemen proyek, pendekatan standar mutu ISO 9000, dan pendekatan Deming. Untuk pendekatan manajemen proyek, proyek merupakan suatu usaha yang memiliki awal dan akhir, serta dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam biaya, jadwal, dan sasaran. Karena implementasi TKS ini ditetapkan sebagai suatu proyek, maka dengan sendirinya alokasi sumber daya dalam organisasi menjadi fokus utama. Kemudian ada pendekatan standar mutu ISO 9000. Standar ISO memberikan pedoman mengenai struktur dan elemen kualitas yang lengkap, serta standarisasi kualitas dunia. Prinsip dasar yang berkaitan dengan ISO 9000 itu terdapat 2, yaitu merumuskan tujuan dan sasaran penting, yaitu manajemen harus mengidentifikasi alasan ketertarikannya pada ISO, menegaskan realitas dari sudut pandang organisasi. Yang kedua, merumuskan tindakan melalui kebijakan, program, dan prosedur untuk mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu manajemen harus bisa menjadi contoh teladan dalam hal program kualitas. Kemudian yang ketiga ada pendekatan Deming. Pendekatan Deming menuntut pemahaman dan komitmen total dari semua jajaran organisasi. Mereka mengembangkan tanggung jawab sebagai inspirator bagi para bawahannya lewat implementasi Total Quality Service, mengikuti 14 poin Deming. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan langsung di kolom komentar.
Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.